Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Rosato Nada, NPM 2021 145000871 dari kelas S6E. Di sini saya akan membuat video mengenai suka dan duka menjadi mahasiswa dan guru untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah pembinaan kompetensi mengajar yang diampu oleh Dr. Muhammad Ramadana SE MPD. Oke, baik. Di sini saya akan mulai dari suka dan duka menjadi seorang mahasiswa, karena memang saat ini juga saya adalah seorang mahasiswa. Jadi baik atau mungkin kurang lebihnya saya sangat relate dan juga mengalami gitu ya, bagaimana rasanya menjadi seorang mahasiswa, baik ada sukanya dan juga dukanya. Kita mulai mungkin dari yang senang-senang terlebih dahulu, yaitu suka menjadi seorang mahasiswa. Menurut saya banyak sekali hal atau mungkin banyak sekali experience atau pengalaman baru yang saya rasakan ketika saya menjadi seorang mahasiswa, terutama adanya ada switching time between dari menjadi seorang siswa dan juga menjadi mahasiswa. Bedanya adalah ketika saya menjadi seorang mahasiswa, saya mendapat lebih banyak teman lagi yang sifatnya lebih heterogen. Jadi dari bermacam-macam suku, daerah, latar belakang, etnis, dan juga agama dan lain sebagainya. Tidak seperti pada saat saya menjadi seorang siswa yang notabene memang teman-teman saya ini berasal dari satu daerah yang sama. Jadi untuk mungkin dari latar belakangnya dan juga dari hal-hal lainnya itu hampir sama. Nah, lalu menjadi seorang mahasiswa juga sangat mengajarkan saya untuk menjadi seseorang yang lebih mandiri dan juga lebih percaya diri, karena di bangku perkuliahan kita sangat membutuhkan adanya kemampuan untuk bisa mengontrol tugas, lalu juga untuk mengemban tanggung jawab yang kita hadapi dan juga kita miliki. Karena pada saat menjadi siswa mungkin kita masih berpegang erat pada guru maupun pada orang tua, tetapi di sini menjadi mahasiswa ini lebih dituntut untuk bisa melakukan tanggung jawabnya sendiri. Dan menjadi seorang mahasiswa juga menjadi seorang mahasiswa yang di sini adalah seorang perantau juga, yang memang saya asalnya bukan dari Jakarta tetapi memang harus berkuliah di Jakarta. Ini sangatlah menjadi sebuah challenge yang juga tantangan baru bagi saya yang dulunya adalah anak yang manja dan juga sangat bergantung pada orang tua, tetapi di perantauan ini saya dituntut untuk bisa survive sendiri, untuk bisa tahu bagaimana caranya hidup, bagaimana caranya mengemban tanggung jawab dan juga melakukan tugas-tugas yang mungkin sebelumnya saya selalu dibantu dan lain sebagainya. Dan itu merupakan salah satu tolak balik dari saya yang dulu, yang memang mungkin bisa dikatakan terlalu manja dan juga tidak bisa untuk melakukan apapun dengan kemampuan yang saya miliki, lalu juga saya kurang percaya diri dan lain sebagainya. Dan karena mahasiswa ini dianggap sebagai seseorang yang memang sudah dewasa dan juga sudah tahu mana yang baik dan mana yang buruk, maka di sini perlu ada kemampuan untuk bagaimana caranya kita untuk tidak terlalu terbawa arus, lalu juga untuk bisa mencari kesempatan-kesempatan dan juga tantangan untuk terus mengembangkan skills dan juga value set yang kita miliki. Dan hal tersebut itu tidak hanya bisa kita dapatkan dari kuliah, tetapi mungkin dari organisasi, magang, dan juga kegiatan-kegiatan seperti volunteer, sosialisasi, dan kegiatan-kegiatan lain yang memang tujuannya adalah untuk meningkatkan value dan skill set. Jadi di sini menjadi seorang mahasiswa tidak hanya kita seperti siswa pada umumnya gitu ya, kita pergi ke kampus untuk kuliah lalu kita langsung pulang, dan setelah itu kita tidak melakukan apapun yang something yang produktif yang bisa untuk meningkatkan pengetahuan, wawasan, dan kemampuan. Tetapi
di sini mahasiswa itu dituntut untuk menjadi lebih aktif dan menjadi lebih bisa untuk mengamati situasi dan juga kesempatan atau mungkin opportunities yang dalam kehidupan itu kita perlukan, dan memang bisa menjadi bekal kita untuk menjalani hidup setelah lulus kuliah nanti. Karena jalannya adalah seperti ini, ketika kita sudah lulus sekolah, maka setelah itu stage-nya adalah biasanya kuliah. Nah, setelah kuliah ini kita langsung ke kerja gitu ya, jadi nggak ada spare time lagi, nggak ada gap lagi antara kuliah dan juga mungkin ada kuliah lagi bisa, tetapi di sini skills atau kemampuan untuk bertahan hidup sebagai seorang mahasiswa itu sangat amat diperlukan. Oleh karena itu di sini mungkin bisa saya ambil kesimpulan gitu ya, bahwa sukanya menjadi mahasiswa adalah pertama kita mendapatkan relasi baru yang sifatnya lebih heterogen, yang lebih variatif. Lalu juga kita bisa belajar bagaimana caranya survive, bagaimana caranya bertahan hidup, khususnya bagi mahasiswa-mahasiswa yang rantau juga seperti saya. Lalu kita juga bisa mengembangkan kemampuan dan juga value diri, karena di sini sebagai seorang mahasiswa kita memang dari segi umur, usia, dan juga kematangan, kedewasaan kita lebih unggul dibandingkan siswa. Jadi kita lebih tahu arah hidup kita dan tujuan kita, bagaimana cara kita untuk bisa terus belajar gitu ya, menjadi seorang manusia dan juga untuk bermanfaat bagi orang lain. Lalu menjadi mahasiswa ya tentunya kita bisa belajar lebih banyak hal, baik itu dari segi akademik maupun non-akademik, yang pada akhirnya tujuannya adalah untuk membantu kita bagaimana kita mungkin beradaptasi gitu ya dengan dunia kerja maupun kehidupan nyata setelah kuliah. Nah, dengan menjadi mahasiswa juga diharapkan gitu ya bisa mengimplementasikan dan juga menyalurkan ilmunya ke generasi-generasi berikutnya, karena semakin tinggi pendidikan yang kita ambil, maka seharusnya semakin tinggi juga, semakin besar juga pengetahuan, wawasan dan juga ilmu yang kita bisa deliver, yang kita bisa salurkan gitu ya ke generasi berikutnya. Lalu untuk dukanya ya mungkin karena memang pada saat menjadi siswa itu kita lebih solidaritas gitu ya dalam satu kelas di dunia perkuliahan, dan juga mahasiswa ini terkadang ada beberapa kelas, khususnya yang memang seperti saya sekarang ini adalah kelas karyawan. Jadi mereka ini lebih individualis gitu ya. Jadi ini mungkin menjadi salah satu duka yang saya rasakan gitu, bagaimana saya sangat merasakan bagaimana perubahan gitu antara saya menjadi seorang siswa dan mahasiswa. Terus khususnya dalam hal pertemanan itu pasti ada pengecilan ruang lingkup dalam dunia pertemanan. Lalu dukanya adalah kita harus bisa bertahan jauh dari orang tua. Lalu mungkin masalah-masalah atau duka lainnya ini berkaitan dengan mental ya, terutama bagi saya yang memang seorang perantau. Tadi saya terkadang merasakan bagaimana rasanya jauh dari orang tua, lalu bagaimana rasanya kita feeling homesick gitu, kadang kangen akan kampung halaman. Lalu sometimes we also feel hopeless about our life, and bagaimana kehidupan perkuliahan kita, baik itu tentang mungkin tugas atau mungkin hal-hal lain yang di luar atau mungkin belum mencapai batas kemampuan kita, itu menjadi duka yang saya rasakan sebagai seorang mahasiswa. Tapi memang mostly untuk dukanya itu berkaitan dengan keluarga sih, karena perantau tadi yang
jauh dari keluarga yang biasanya dekat gitu ya pas sekolah, tiba-tiba sekarang jauh, jadi ada rasa sedih tersendiri kadang. Untuk duka lainnya hampir sama seperti yang saya rasakan pada saat sekolah. Terkadang saya merasakan bagaimana saya tidak bisa atau mungkin tidak mampu ya dalam beradaptasi, baik itu dari lingkungan maupun dari materi yang saya pelajari. Ya itu memang hal-hal wajar yang sering terjadi gitu ya pada saat proses pembelajaran, tapi memang merupakan salah satu duka juga. Jadi kesimpulannya ya itu suka dukanya menjadi mahasiswa. Oke, lalu selanjutnya saya akan membahas mengenai suka dan duka menjadi seorang guru yang saya amati gitu ya dari rekan-rekan maupun dari guru-guru pada umumnya. Karena memang sekarang saat ini profesi saya bukan sebagai seorang guru, jadi saya berbicara berdasarkan apa yang saya amati. Untuk sukanya sendiri mungkin karena ada kemampuan atau mungkin passion gitu ya di mengajar, jadi jika kita bertemu dengan siswa, kita memberikan mereka pelajaran, lalu melakukan proses pembelajaran yang aktif kayak misal bermain game, selalu pembelajaran yang menyenangkan gitu ya, yang asik, itu merupakan salah satu suka atau hal-hal yang disenangi pada untuk sebagai seorang guru gitu. Dan untuk suka lainnya atau mungkin hal-hal yang disenangi lainnya, menjadi seorang guru itu ada kebahagiaan tersendiri ketika kita bisa menyalurkan ilmu, wawasan, dan juga pengetahuan yang kita dapatkan pada saat kita menempuh pendidikan sebelumnya gitu. Jadi ketika kita bisa berhasil mendeliver itu semua dan juga mereka atau anak murid kita paham akan apa yang kita jelaskan gitu ya, itu ada suatu rasa keberhasilan dan juga rasa kebanggaan sendiri sebagai seorang guru ya, karena memang tujuan dari guru untuk mengajar adalah supaya peserta didik atau siswa itu paham akan apa yang dipelajari. Lalu untuk suka lainnya yaitu dengan menjadi guru kita bisa berkontribusi langsung gitu ya terhadap pengembangan generasi-generasi selanjutnya yang bisa untuk membangun kemajuan negeri. Itu salah satu rasa kebanggaan dan juga pleasure yang didapatkan dari seorang guru, karena tidak semua orang berkesempatan untuk bisa berkontribusi langsung seperti ini. Lalu mungkin karena kepribadian kita yang ekstrovert gitu ya, jadi merasa ada kesenangan tersendiri ketika kita bisa menjalin kedekatan gitu ya dengan siswa. Mereka bisa sharing tentang pengalaman hidupnya, bahkan kita juga bisa sharing pengalaman hidup kita kepada mereka, dan bagaimana apa yang kita berikan kepada peserta didik kita ini tidak terbatas pada materi pelajaran saja, tetapi juga mengenai nasihat-nasihat mengenai kehidupan gitu ya, yang mungkin berguna untuk mereka tumbuh, dan juga mereka bisa memberikan feedback juga ke kita sebagai guru bagaimana kehidupan mereka, yang kita akhirnya menjalin sharing section gitu. Kita saling belajar lagi untuk menjadi lebih baik lagi, dan never stop learning. Walaupun mungkin kita di sini posisinya adalah sebagai guru, tetapi kita juga sama-sama belajar gitu ya dari anak murid kita, dan itu menjadi suatu kesenangan tersendiri ketika menjadi seorang guru. Lalu untuk duka menjadi seorang guru, mungkin yang dilihat dari generalnya ini lebih banyak ya, karena di sini yang pertama yang menjadi masalah tidak kunjung terselesaikan di Indonesia, bahwa kesejahteraan guru ini masih kurang. Bahkan setelah semua upaya-upaya yang dilakukan ini mungkin di mata masyarakat ya masih tidak atau belum cukup memuaskan gitu, tentang bagaimana cara guru ini diperlakukan, lalu bagaimana guru mendapatkan apresiasi yang kurang atas apa yang semua pengorbanan yang telah mereka berikan gitu ya untuk mencerdaskan bangsa dan juga membangun negeri. Ya, ini bisa kita lihat dari mungkin fasilitas yang
didapatkan dari guru di beberapa daerah gitu ya, untuk mereka mengajar, sarana dan prasaranya itu sangat kurang sekali. Lalu untuk mungkin benefit yang mereka dapatkan dari mengajar juga khususnya untuk guru honorer itu juga belum bisa dikatakan sebagai cukup. Jadi di sini memang diperlukan sebuah ilmu keikhlasan dan juga kesabaran yang sangat besar dan juga pengorbanan sebagai seorang guru. Lalu untuk duka lainnya yaitu mungkin lebih ke teknis-teknis dalam proses pembelajaran, seperti mungkin ada siswa yang bermasalah, itu kita harus belajar cara menghadapinya seperti apa, lalu juga cara mengatasi masalah tersebut tanpa harus kita melakukan suatu konfrontasi yang bisa merugikan siswanya. Lalu ada juga beban administrasi yang memang harus dilengkapi oleh guru, seperti mungkin RPS, silabus dan lain sebagainya, yang butuh waktu tersendiri gitu untuk mengerjakan file-file tersebut. Oke, mungkin sekiranya itu saja untuk suka dan duka menjadi seorang guru berdasarkan apa yang saya amati dan juga mungkin saya rasakan gitu ya, walaupun memang secara tidak langsung saya belum menjadi seorang guru. Oke, baik, itu adalah video saya mengenai suka dan duka baik menjadi seorang guru dan juga seorang mahasiswa. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.